Rupanya kenapa anak itu di dalam tak pedas biji matanya kena sambal belacan? Karena ada yang melindungi dia macam balon. Namanya rahim. Maka bukan hanya benda di dalam, kasih sayang ibu itu luar biasa. Makanya betul kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Yang kedua, ada satu potensi perempuan yang luar biasa yang tidak dimiliki laki-laki. Andai laki-laki punya, maka laki-laki hanya punya setengahnya atau bahkan seperempat yang dimiliki perempuan. Yang kedua namanya sayang. Kalau saya nanya ke jamaah, tak usah dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Jangan stres, pas saya tanya pura-pura menunduk aja, nanti saya jawab. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sayang. Kenapa perempuan itu sayang? Karena dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki ada satu di antara anggota badannya ini diciptakan Allah dari sifat sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sayang, Rahim sayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau bahasa kampung kita, bahasa Melayu, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, kasih itu artinya apa, Mak? Kasih itu ya kasih. Kalau sayang, sayang itu sayang. Apa beda kasih sama sayang? Pokoknya tak usah banyak tanya, nanti masuk neraka kata Ustaz. Rahman itu sayang, Rahim itu sayang juga, karena asalnya dari kata rahmah. Rahmah, kasih dan sayang. Apa bedanya? Rahman semuanya dapat. Yang kafir dapat apa tak dapat? Dapat. Seandainya yang kafir tak dapat, matilah Israel tuh. Israel menghantam Palestina, masih hidup sekarang. Itu karena Rahman. Tapi kalau Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Maka bunyi ayatnya Ghafurur Rahim. Tak ada Ghafurun Rahman, karena ampunan Allah hanya untuk orang yang beriman. Dalam badan ibu ada satu benda yang diciptakan Allah dari Rahman. Apa dia? Ana Rahman, kata Allah. Aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim aku ciptakan dari Asmaul Husna. Dalam badan saya ini tak ada rahim. Kalau ada rahim, saya pun cemas. Tapi dalam badan ibu ada satu makhluk yang diciptakan Allah dari Rahman, namanya Rahim. Itulah dia, maaf cakap kata orang Melayu, tempat janin dalam perut. Kenapa dulu bukan kita waktu masih kecil kan berpikir, kenapa lah ibu-ibu tuh bisa mengandung dan anak tuh matanya tak pedas kena sambal belacan di dalam. Kan berpikir kita tuh. Itu saya dari kecilnya selalu saya berpikir. Dibawa emak saya menjenguk anak baru lahir. Bawanya menjenguk baru lahir. Jadi umur saya sekitar, kita ini paling kuat mengingat umur 5 tahun. Yang sebelum itu kita tak ingat. Ingat saya, adik saya masih kecil. Bawanya ada anak kecil, saya tanya, "Mak, dari mana anak kecil ini datang?" Mak saya ini menjawab spontan, ada bidan beranak di situ. Anak ini dikasih sama Wak nih, katanya. Mak. Tapi saya pikir tak masuk akal. Begitu juga waktu jalan menengok lembu, ada anak lembu. Saya tanya, "Mak, ini anak lembu ini dari mana dia keluar?"
Mak saya ini tak pernah mati langka dari matanya katanya. Macam mana keluar dari mata? Begitu juga saya berpikir, macam mana anak-anak itu di dalam kok tak pedas matanya kena sambal belacan. Jadi kalau ada anak ibu bertanya, bersyukurlah ibu, berarti anak itu berpikir. Jadi saya ini memang dari kecil udah cerdas memang. Berpikir sih. Jadi kalau ada anak ibu diam aja. Sekali bertanya, nasi mana mak? Berpikir. Selalu bertanya. Jadi di rumah, di dapur di belakang ada itik. Telur itik ini dierami ayam. Ayam mengerami telur itik. Menetas tadi. Lama saya tengok. Kenapa itik ini emaknya ayam? Kenapa ayam ini anaknya itik? Dia tanya sama saya, mak, kenapa ayam ini anaknya ini? Emak dia ini kemana? Itu lama mak saya menjawab. Rupanya kenapa anak itu di dalam tak pedas biji matanya kena sambal belacan? Karena ada yang melindungi dia macam balon. Namanya rahim. Maka bukan hanya benda di dalam, kasih sayang ibu itu luar biasa. Makanya betul kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Sayang saudara itu ada berada, ada dia, ada kita, baru sedap bersaudara. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, asal nampak lampu merah berhenti dia. Saya pun berani cakap gini karena tak banyak bapak-bapak. Oh, ada juga orang tuh di atas itu kan. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Sayangnya ibu nih Allah. Tak bisa dibayangkan macam mana sayangnya ibu. Kata mak saya cerita. Setiap anak yang lahir tuh, kata dia, sebesar buah keras, taiknya itu dimakan omaknya. Tahu ibu buah keras? Buah keras, kulitnya keras kan? Untuk menggol. Buah apa namanya? Buah pala. Buah kemiri. Buah kemiri, buah pala, buah keras. Kenapa dibilang buah keras? Karena kulitnya macam kulit kelapa, dipukul pakai gilingan batu, gilingan baru pecah. Jadi setiap anak itu sebesar buah keras, maaf cakap, tai anak itu dimakan oleh emak. Kenapa begitu? Dia sedang makan, anak itu menangis, dicebokkannya, habis itu dilanjutkan lagi. Jadi sedikit banyak, berapa tahun dia menjaga anak itu? Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau di total yang tipis-tipis, sebesar biji buah keras, makan. Begitulah sayangnya. Tanyalah bapak-bapak itu dan ibu nanti pulang ke rumah tanya, anak kita ini bang, berapa kali kau cebokkan nya? Berapa kali kau gantikan pempesnya? Berapa kali malam kau bangun mengisikan dodot minuman air susunya? Ustadz berapa? Tak usah aku ceritakan. Maka sayang ibu ini luar biasa. Maka sayangnya ini, kalau dipakaikannya sayang ini kepada anaknya, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh. Tapi sayangnya ini, ini macam pisau dua juga. Sayang nih bisa ke bawah, tapi juga bisa ke atas. Kalau sampai sayangnya itu salah alamat, terjadilah kiamat. Sayang perempuan ini bisa salah alamat. Kemana? Jadi pelakor dia. Kenapa? Karena sayangnya tidak diikat. Pengikatnya adalah iman. Perempuan kalau kurang perhatian suaminya, kurang perhatian kepala rumah tangga, kurang dapatnya kasih sayang, sayangnya tidak diikat dengan tali agama, maka sayangnya bisa nyasar. Itulah berita yang kita baca beberapa hari ini.
istri berselingkuh karena suami tugas luar kota. Itu gara-gara apa itu? Berawal dari kenal, lama-lama curhat, muncul rasa sayang, terjadilah apa yang terjadi. Waspadalah, karena setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Saya tidak pernah kontak langsung dengan jamaah sampai hari. Kenapa? Karena saya takut jamaah jatuh sayang. Ustadz ini pede kali dia. Bacalah komen-komen di YouTube dan Instagram itu. Oh, Ustadz baca juga komennya. Saya baca. Masa Ustadz ingat semua? Saya tak ingat semua, tapi beberapa komen itu saya ingat. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Perempuan, kalau sering dia dengar, sering dia tengok, sering dia perhatikan, maka berubah menjadi sayang. Wahai ustadz-ustadz, wahai moderator, wahai motivator, wahai direktur, wahai pimpinan kantor, wahai orang-orang yang tempat perempuan mencurahkan keluh kesahnya, jangan kalian eksploitasi rasa sayang perempuan. Jadi kalau orang mau bertanya sama Ustadz Somad melalui tim, sampai itu ke Ustadz, beberapa sampai, beberapa ada juga yang tak sampai.